حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, hadza wa inni ansahuka ayyuhat talib, ini aku nasihatkan kepada engkau ayyuhat talib. Ini nasihat beliau kepada seorang talibul ilmi, kepada seorang santri, bil ihtimam bi kutubi ulama'ina al-mutaqaddimin, agar punya perhatian terhadap kitab-kitab para ulama kita dari kalangan ulama mutaqaddimin. Ulama mutaqaddimin, sebagian para ulama ada yang mengatakan makna mutaqaddimin adalah para ulama yang di atas tahun 300-an. Ya, di atas tahun 300-an, maksudnya 300 tahun ke sana. Ya, 200 sekian, 100 sekian, itu ulama mutaqaddimin. Ada yang mengatakan mutaqaddimin itu berakhir dengan masa tahun 500 Hijriah. Wadih, ya, wallahu alam, yang masyhur mereka mengatakan ulama disebut dengan mutaqaddimun itu berakhir dengan tahun 300 Hijriah. Di sini Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, beliau nasihatkan kepada para penuntut ilmu agar punya perhatian, punya inayah terhadap kitab-kitab para ulama mutaqaddimun, agar memilikinya, mempelajarinya, mengajarkannya. Ini yang selayaknya bagi seorang talibul ilmi. Kenapa ya ikhwah? Karena buku-buku para ulama mutaqaddimun itu lebih anfa', lebih berkah. Lafadznya sedikit, namun makna yang terkandung sangatlah luas. Sebagian para ulama kita, ya, mereka mengatakan salaf itu sedikit kalamnya, tapi berkah ilmunya. Berbeda dengan orang-orang yang datang belakangan. Dan juga kembali kepada hadis yang pernah kita sampaikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ya'ti zamanun illa walladzi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah datang suatu masa melainkan masa yang setelahnya lebih buruk dibandingkan yang sebelumnya. Itu secara global, ya. Secara global, secara mujmal, masa generasi yang setelahnya itu tidak lebih baik dibandingkan masa yang sebelumnya. Itu maknanya apa? Masa generasi sebelum itu generasi bagus, sehingga kita berupaya semakin mendekat ke masa nubuwah, maka ilmu tersebut semakin berkah. Misal al-ummahat as-sitt wa musnadu Ahmad wa ghairuha min kutubi ulama'ina rahimahumullah, seperti kitab al-ummahat as-sitt dan musnad Imam Ahmad serta yang selainnya dari kitab ulama-ulama kita, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka. Walaysa ma'nahu alla tastafida min kutubi ahli sunnah al-mutaakhirin. Bukan maknanya, atau bukanlah maknanya engkau tidak boleh mengambil faedah dari kitab para ulama mutaqaddimin atau mutaakhirin, ulama-ulama belakangan. Ketika dianjurkan untuk membaca, perhatian, mengajarkan atau memiliki kitab-kitab para ulama mutaqaddimin, bukan berartinya kita tidak boleh membaca kitab ulama mutaakhirin. Namun kita harus lebih banyak mungkin untuk mengkaji buku-buku tersebut. Walaupun ya ikhwah ya thalabul ilm, secara waqi'ul hal, secara kenyataannya terkadang buku-buku para ulama mutaqaddimun untuk bagi para pemula susah difahami karena keterbatasan ilmu yang ada. Yang menyebabkan kita susah memahaminya dikarenakan ketidakterbiasaan kita
dalam mencerna kalam para ulama mutaqaddimun. Karena seringnya mungkin diajarkan buku-buku, pelajaran-pelajaran, kitab-kitab ulama mutaakhirin, apalagi ulama muasirin, ulama-ulama zaman sekarang, sehingga terkadang kita menganggap momok yang menyeramkan, yang sangat berat tatkala kita membaca buku ulama mutaqaddimun. Jangankan buku ulama mutaqaddimun, setingkat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kadang menurut sebagian para penuntut ilmu dianggap bahasanya susah difahami, susah kosakata mufradatnya, kosakatanya. Apa yang menyebabkan itu semua? Yang menyebabkannya adalah ketidakterbiasaan. Kita terbiasa dengan kitab-kitab Syekh Ibnu Utsaimin, misalkan Syekh Al-Fauzan, Syekh Ibnu Baz. Karena kita terbiasa mudah. Sama seperti kita thalabul ilm tatkala terbiasa dengan fasilitas. Ya toh, ketika belajar di tempat yang tidak ada fasilitas, kadang dia merasa apa? Beban. Nah, demikianlah juga seseorang yang belajar, karena dia terbiasa dalam belajarnya, kajiannya, durusnya dia dengan kitab-kitab muasirin, sehingga beban tatkala dia mempelajari kitab mutaqaddimin. Kita baca keterangan dari Syekh Adil Al-Wadi'i hafizahullah ta'ala. Wa hadza kana daidanu syekhina rahimahullah taala. Ini adalah sesuatu yang biasa disampaikan oleh guru kami Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah taala. Al-hassu daiman fi durusihi 'ala al-akhdhi min al-ulama al-mutaqaddimin. Yang mana Syekh Muqbil rahimahullah taala, beliau senantiasa memotivasi di sela-sela pelajaran beliau, di sela-sela pengajaran beliau, agar para penuntut ilmu mengambil ilmu dari ulama mutaqaddimin. Wal ulu fis sanad, dan juga motivasi beliau untuk mengambil sanad yang ali. Ya, fayansah bis sahihain wa bi muwatta Malik wa bis sunan al-arba'ah wa bi musnad Ahmad wa bi nahwiha min kutubi ahli sunnah al-mutaqaddimin. Dulu beliau sering menasihatkan untuk mempelajari Sahihain, Bukhari Muslim, Muwatta Imam Malik, Sunan Arba'ah, Sunan Ibnu Majah, Abu Daud, Tirmidzi dan Nasa'i, Musnad Ahmad, dan yang semisalnya dari kitab-kitab para ulama mutaqaddimin. Disebutkan faedah dari Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah taala di ta'liq itu, kata Syekh Muqbil, wa ansa ikhwani fillahi talabal ulu hatta nahnu fi anfusina. Kata Syekh Muqbil, aku nasihatkan kepada saudara-saudaraku agar mencari al-ulu, mencari sanad yang tinggi, sanad yang ali. Sampai kami pada diri kami ini tadi berupaya al-akhdhu minal maraji' al-qadimah. Bahkan kami sendiri, kata Syekh Muqbil, ya, mengambil, berupaya mencari sanad yang ali dari referensi-referensi yang terdahulu. Fa innal bahtha fiha ashal, karena membahas pada sanad-sanad yang mutaqaddimun itu lebih mudah. Fa farqun kabir baina an tabhath fi muwatta Malik wa baina an tabhath fi Sunan Al-Baihaqi. Kata beliau, ada perbedaan yang sangat luar biasa, sangat besar antara tatkala engkau membahas Muwatta Imam Malik dan antara Sunan Al-Baihaqi. Rubbama tashtagil fi syekhin min masyayikh Al-Baihaqi aw syekhin min syuyukhihi min syuyukhi masyayikhihi fala tadri man huwa. Terkadang engkau menyibukkan diri membahas siapa gurunya dari gurunya Al-Baihaqi, siapa guru-guru dari gurunya Al-Baihaqi. Bi khilafil Imam Malik farijaluhu mutarajjamun. Berbeda dengan perawi-perawi yang ada dalam Muwatta Imam Malik. Perawi-perawinya ada tarjamanya, ada biografinya. Nah, itu memudahkan ya ikhwan. Ya. Kalau kita dari mutaqaddimun, jelas ulama mutaqaddimun, ulama-ulama ahlus sunnah,
Di sini juga sering ana sampaikan kepada antum semua, sampaikan para penonton ilmu, agar antum berupaya, ya, tekadkan niat untuk bisa istifadah belajar dari orang yang lebih berilmu dibandingkan ana. Di majelisnya para ulama, ana tidak menyarankan antum berakhir talabul ilminya cuma sekedar di Darul Hadis ini tadi, atau sekedar di Indonesia. Tidak. Namun itu semua butuh proses ya ikhwan. Antum belajar istifadah, ambil ilmu dulu di sini. Ada kesempatan, ada waktu, ada rezeki misalkan, antum lakukan rihlah, duduk di majelisnya para ulama. Nah, itu akan antum dapatkan sekian banyak ilmu yang luar biasa, yang mungkin belum pernah antum dapatkan di sini. Duduk di para ulama, di majelisnya para ulama yang mereka lebih berilmu. Antum duduk di majelisnya para masyayikh. Yang termudah di zaman sekarang untuk bagi antum rihlah dan antum bisa menjumpai para ulama dari berbagai macam penjuru, ya belajar di negeri Yaman. Negeri Yaman, negeri yang banyak para ulama. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-imanu yaman wal hikmatu yamaniyah wal fiqhu yaman. Iman itu ada di negeri Yaman, hikmah itu ada di Yaman, fikih itu ada di Yaman. Dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala, sejak zaman dahulu, ya, la yu'raf min ulama'il Yaman at-taqlid, ya, dari kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, mungkin itu rahasianya makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wal fiqhu Yaman. Fikih itu ada di negeri Yaman. Para ulama banyak ya ikhwan di negeri Yaman. Kenapa ana menyebut negeri Yaman? Ya, ana tahu, ana pernah belajar di negeri Yaman. Ya. Ana tahu dan ana ngerti dengan negeri Yaman. Nikmatnya belajar di sana, antum diajarkan mandiri, antum diajarkan sabar, antum diajarkan tawadhu, antum diajarkan ilmu. Ya. Negeri Yaman negerinya para ulama. Negeri yang dulu adalah kampung halamnya Imam Malik, kampung halamannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Al-Imam Ahmad pernah belajar ke negeri Yaman. Ya. Ishaq Ibnu Mansur, ya, Ar-Ramadi juga pernah ke negeri Yaman. Bahkan Al-Imam Syafi'i juga pernah ke negeri Yaman. Ibnu Ma'in pernah ke negeri Yaman. Negerinya Al-Imam Abdul Razzaq As-San'ani rahimahullah ta'ala. Biladul Yaman, biladul ulama. Banyak ulama-ulama Ahlus Sunnah berasal dari negeri Yaman ya ikhwan. Ya. Ini penting bagi anak pribadi untuk menyampaikan keistimewaan negeri Yaman ya. Ya. Di samping itu ada orang juga yang gulung. Ya. Para habib-habib mengagungkan negeri Yaman, Hadramaut. Yang diagungkannya Hadramaut sama Tarim saja. Tarim yang diagungkannya. Ya, enggak kayak gitu. Ya. Memang kita akui ya, Yaman negerinya para ulama. Ya. Namun di sana juga banyak orang-orang yang juga khurafat. Ya. Terus gimana kalau belajar di Madinah, Jamiah Islamiyah? Bolehkah? Boleh. Kalau antum masuk. Kalau nggak lulus, antum itu maunya enak. Ya, kalau bagi anak pribadi nggak usah mikir saya begini-begini, yang penting belajar saja dulu. Sebagian orang saya pengennya Ustadz di Jamiah Islamiyah, ingin kuliah di Madinah. Boleh, bagus, bagus. Tapi jangan mau cari gratisan terus dulu. Ya enggak? Antum mau cari gratisan tapi maunya enak gitu loh. Kalau nggak lulus di Jamiah gimana? Antum harus cari alternatif toh. Ini enggak. Duh, aku nggak lulus Ustadz di Jamiah. Terus gimana? Mau kemana antum kalau nggak lulus? Pertanyaannya, antum mau kemana? Nah, aku mendingan sekolah di Indonesia saja. Berarti antum belajarnya masih nggak serius. Antum mau keluar negeri kalau antum lulus kuliah gratis, ya toh? Aku Ustadz maunya di Madinah saja pokoknya. Ya boleh, silakan. Tapi kalau kuliah di Jamiah harus lulus. Kalau nggak lulus gimana? Ya bisa antum belajar di mana? Di Masjid Nabawi, Masjidil Haram,
bayar iqamah, makan sendiri atau gimana, sewa hotel, besar biayanya Ustaz. Nah, mau belajar gratis, mental gratisan itu, dikasih gratis, enak, banyak pelajarannya, diaman, nggak mau. Nah, ini seperti ini nggak layak juga nanti jadi Ustaz, ya, jadi dai, ya. Kenapa? Nanti khawatirnya mau minta openi, ya enggak? Mau minta apa namanya, pelayani gitu loh, sama umat, sama ikhwan, ya. Karena kenapa? Mentalnya mau enak, ya enggak? Mentalnya mau enak. Yang seperti ini membahayakan juga dalam dakwah. Dia mau enak itulah. Yang namanya kita menuntut ilmu ini butuh perjuangan. Orang kalau sudah cinta sama ilmu, ndak mikir mau cari gratis, ndak mikir ruangan ber-AC, ya ndak? Apapun harus dia raih, meskipun belajar di bawah pohon. Nah, lihat Rasul dan para sahabat. Para sahabat rihlah jauh-jauh menemui Nabi SAW, belajar di sisi Nabi SAW dalam kondisi fasilitas yang kurang pada waktu itu di kota Madinah. Enggak membuat surut mereka dari bermujalasah, bermajlis dengan Nabi SAW. Itu mentalnya orang ingin mendapatkan hidayah. Tapi kalau mentalnya orang ingin cari fasilitas, mentalnya pengen cari gratisan. Ini yang anak kecam. Jamiah Islamiyah bagus, belajar di sana sangat dianjurkan. Tapi kalau nggak lulus, antum harus cari alternatif. Gitu loh, difahami? Ini kuliah mau cari yang gratis, mondok mau cari gratis, maunya gratisan tuh lah. Dakwah pengen gratis, nggak punya modal. Ya, belum apa-apa, belum lah dakwah, tanya udah amplopnya berapa tuh? Nah, itu tanda mentalnya enak. Ya. Bal, kata beliau, wa kana syekhuna yansah bil qira'ah fi sahihain wa yahussu 'alaihima bal wa darasuhuma wa darasahuma fi daril hadits bidammaj harasahallah. Dulu Syekh Mukbil menasihatkan untuk membaca kitab Bukhari Muslim, menganjurkan untuk mempelajarinya. Bahkan beliau mengajarkan kitab tersebut di Darul Hadits Dammaj. Wa kullama intaha min Sahih Bukhari a'adahu. Setiap kali selesai beliau mengajar dari Sahih Bukhari, beliau ulangi lagi. Wa kadza Sahih Al-Muslim. Demikian juga Sahih Muslim. Fa fi kutubil mutaqaddimin al-aliyah, al-asanid, al-khair wal barakah. Pada kitab-kitab mutaqaddimin, kitab-kitab yang tinggi sanadnya, terdapat kebaikan dan keberkahan. Walaysa ya'ni dzalika alla yaqra' at-talib fi kutubi ahli sunnah al-mutaakhirin awil buhuth an-nafi'ah. Bukanlah maknanya hal tersebut seorang talibul ilmi tidak perlu membaca kitab-kitab ahli sunnah, kitab-kitab mutaakhirin, atau membahas atau buku-buku atau pembahasan yang bermanfaat. Bukan maknanya seperti itu. Boleh ya ikhwan untuk baca kitab mutaakhirin, boleh untuk baca kitab muasirin, kitab-kitab ulama kita zaman sekarang. Banyak ulama-ulama di zaman sekarang yang mungkin bisa antum baca juga buku-bukunya dalam bab akidah, bab fikih, bab adab, akhlak dan yang lainnya. Sebut misalkan di Saudi Arabia, banyak para ulama yang bisa antum baca istifadah. Di antaranya seperti buku-bukunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi dan ulama-ulama yang setelah beliau, dari murid-murid beliau. Banyak buku-buku yang bisa antum ambil. Demikian juga misal buku Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, atau seperti Syekh Ahmad ibnu Yahya An-Najmi, Syekh Hafidh Al-Hakami, atau seperti Syekh Zaid Al-Madkhali, Syekh Al-Qur'awi, ya, Abdullah Al-Qur'awi, atau seperti Syekh Rabi' Al-Madkhali, Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahumullahu rahmatan wasi'ah. Demikian juga para ulama yang masih hidup seperti Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh Saleh Al-Fauzan, Syekh Saleh Al-Usyikh, dan para ulama yang lain seperti Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin, Muhammad Ibnu Ali Adam Al-Asyubi, buku-buku Syekh Wasiullah Abbas, dan masih banyak para ulama lain, ulama kibar yang ada di zaman sekarang. Antum bisa istifadah buku-buku yang lain seperti buku-bukunya Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi dan buku-buku para ulama yang lain, ya ikhwan. Ya. Demikian juga para ulama yang lain, ya, yang ada di negeri Mesir, banyak para ulama Ahlus Sunnah juga yang ada di negeri Yaman. Antum bisa ambil buku-buku yang
merupakan tulabnya Syekh Muqbil, buhus mereka, ta'liqat mereka, pelajaran-pelajaran mereka. Antum baca boleh semuanya istifadah, namun jangan sampai antum mengesampingkan buku-buku para ulama mutaqaddimun. Ya. Terkadang memang buku-buku ulama mutaakhirin, ulama muasirin kadang lebih mudah, lebih simpel bahasanya. Fakam min bahsin li mutaakhirin ajada fi wa afada. Betapa banyaknya ya pembahasan seorang ulama mutaakhirin belakangan sangat bagus dan berfaedah. Lidza aqaba syekh kalamahu biqaulihi wa laysa ma'nahu alla tastafid min kutubi ahli sunnah al mutaakhirin. Oleh karena itulah Syekh Muqbil memberikan takib komentar setelahnya dengan mengatakan bukan maknanya engkau tidak boleh mengambil faedah dari kitab-kitab ulama ahli sunnah al mutaakhirin. Boleh ya ikhwan, namun dianjurkan, dimotivasi untuk mengkaji, mempelajari kitab ulama-ulama mutaqaddimun. Walakin fi al-hasu ala kutubil mutaqaddimin wa ala al-ulu fil isnad fa talabul sanad al-ali sunnatun anis salaf kama jaa an ghairi wahidin minas salaf. Ya. Mencari sanad yang tinggi itu merupakan sunnahnya para salaf, sebagaimana datang riwayat dari sebagian ulama salaf. Wallahu taala a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar.